Anime lama bagus banget, gak kayak anime sekarang jelek semua. Manga lama itu jauh lebih bagus daripada manga baru. Orang yang ngomong kalau misalnya semua anime sekarang itu jelek dan anime lama jauh lebih bagus, bagi gue sih itu tontonannya kurang variatif atau ya kurang jauh lah mainnya. Ngerasa zaman sekarang padahal anime masih banyak menghasilkan anime yang bagus banget, tapi di saat bersamaan gue juga nggak bakal nyangkal banyak anime jelek, terutama kalau ngeliat dari aspek produksinya dan sikonnya ya kayak gini. Tapi ya sebenarnya dari dulu juga ya anime yang bagus itu ada dan anime yang jelek juga ada dari dulu. Buat yang ngomong anime baru jelek semua dan bagusan anime lama, gue mau nanya, lu nonton anime jadul anime lama yang mana? Nih lu tuh nonton anime jadul itu anime jadul yang dianggap bagus atau selain anime jadul yang dianggap bagus itu? Mungkin gampangannya kita mundur deh ke anime yang era 90-an sama 2000-an dan kita ngelihat beberapa judul yang rilis dari era tersebut. Apakah lu nonton animenya itu macam Neon Genesis Evangelion, Sailor Moon, Full Metal Alchemist, Monster, Great Teacher Onizuka? Ya berarti lu nonton anime yang dirasa bagus dari zaman itu. Bahkan beberapa anime yang gua sebut tadi itu hitungannya anime yang ikonik banget dari era tersebut. Apakah lu pernah nyoba nonton anime jadul di luar judul-judul tadi, judul ikonik itu tadi? Karena anime itu banyak banget dari dulu juga, dari tahun 90-an, dari 2000-an, dan yang pasti menonjol itu anime populer. Dan anime populer itu ya jadi populer karena ya banyak orang yang nonton, banyak yang suka gitu, dan banyak beranggapan itu anime bagus. Dan anime yang jelek dari era tersebut itu ketutupan sama yang bagus. Dan mungkin lu pada nggak ngerasain langsung era tersebut, era 90-an, era 2000-an, makanya kerasa anime dari tahun segitu bagus semua. Padahal ada anime jelek dari era 90-an, dari era 2000-an. Dan mungkin yang ngerasain banyak anime jelek dari era 90-an, era 2000-an adalah orang yang hidup yang udah jadi wibu dari era tersebut. Mungkin biar gampang nih kita majuin dikit ke tahun 2010-an lah. Mungkin lu pada banyak yang ngerasain perwibuan di era 2010-an, zamannya Sword Art Online, zamannya Attack on Titan atau apalah. Anime yang dirasa bagus banget oleh banyak orang dari era tersebut ya pasti bakal diomongin terus menerus. Kayak apa ya, mungkin ya contoh aja adaptasi Hunter x Hunter 2011, Attack on Titan yang season 1 ya tayang pas tahun 2013, atau ya series Fate dimulai dari Fate Zero sama sequelnya Fate Stay Night Unlimited Backwards, atau ya Jojo dengan part 1-nya sampai part 5 aja itu yang tahun 2010-an. Gue fans Jojo, gue harus ngelipin Jojo gimana pun caranya, suka-suka gue. Rame kan diomongin, itu rame populer karena dianggap bagus oleh banyak orang. Pokoknya itu tadi contoh anime bagus yang gue rasa menonjol dari era tahun 2010-an dan gede sampai sekarang, banyak yang bicarain sampai sekarang gitu ya karena itu anime bagus banget gitu oleh kebanyakan orang. Dan pokok banyak lah contoh lainnya gitu anime dari tahun 2010 yang masih diomongin banyak orang karena dirasa bagus gitu. Mungkin ya kalau lu suka yang sedih-sedih, lu masih bisa nyelipin Shigatsu wa Kimi no Uso atau apa itu Anohana tuh, gue gak tahu tuh, selipin aja. Mungkin kalau kita ngomongin anime jelek dari era tahun 2010-an ya itu ada Berserk 2016, itu anime CGI. Padahal ya kalau kita ngomongin source material, Berserk itu adalah salah satu manga ikonik. Tapi kalau anime yang 2016 itu kacau banget sih. Cuman perlu lihat beberapa klip aja, sumpah udah tahu itu anime jelek adaptasinya. Dan itu anime ya, Berserk 2016 punya kontribusi gede nakut-nakutin orang sama CGI di anime gitu. Jadi wah, anime CGI pasti jelek. Tapi untunglah nama baik CGI anime itu dikembalikan oleh Orange. Jadi lo pada kalau misalnya nganggap CGI jelek, tonton please anime dari studio Orange. Jadi poinnya di segmen ini adalah ya tetap aja gitu loh, anime jelek ada di tiap era gitu dan mungkin jumlahnya banyak, cuma ya obviously ketutupan sama anime yang bagus. Dan anime bagus yang dulu-dulu itu pasti menonjol dan kita cuma nonton anime bagus yang di zaman dulu, padahal mungkin kalau lu telaah pasti banyak anime jelek dari era-era yang udah dulu. Tadi kenapa gua nyebut beberapa anime jelek ya itu sedikit ya karena lu pada mana mungkin mendedikasikan waktu buat cuma nonton anime jelek. Lu mau buang waktu nonton anime jelek, makanya gua nyebut contoh anime jeleknya dikit. Balik lagi ke segmen pertama tadi, gua ngomong lu pada mainnya kurang jauh kalau lu beranggapan anime lama itu bagus semua, dan gua nyuruh lu pada explore anime lebih jauh lagi, entah itu anime 90-an, 2000-an, 2010-an atau apalah. Tapi lu pada mau nggak explore anime tanpa ngefilter dan lu nonton
semua anime yang bahkan dianggap jelek dari era tersebut buat cari tahu anime lama juga ada jeleknya. Ya kalau gue sih nggak punya dedikasi waktu buat nonton anime jelek ya dari era tersebut. Ujungnya orang-orang yang nonton anime, mau yang anime lama, anime baru, ya pasti nontonnya yang bagus-bagus aja kan. Nonton anime lama juga pasti pilih yang dirasa bagus aja kan. Argumenku adalah suatu anime lama yang dirasa bagus banget itu bakal menonjol terus-terusan gitu loh, bakal diperbincangkan sampai kapanpun kayak yang udah gue bilang tadi. Sedangkan kalau kita ngomongin anime jelek ya pasti dibicarakan gitu loh. Cuman kalau misalnya di saat kita bicarain lah rekomendasi orang-orang pengen nonton anime lama gitu yang era 90-an, 2000-an atau apa, lu pasti ngasih taunya kan anime yang bagus kan, kagak lu kasih tonton anime jelek kan. Mungkin anime jelek bakal tetap diomongin sih, tapi nggak bakal sebanyak anime yang dirasa bagus oleh banyak orang lah. Kita ngomongin aja The Promised Neverland season 1 bagus banget, season 2 jelek banget, dan season 2 ya Promised Neverland itu cuma buat jualan manga doang, sumpah itu buat promosi doang. Atau ya Wonder Egg Priority sih, lu bisa nyebut banyak anime yang dirasa jelek gitu loh. Cuma pada saat diskusi sama orang lain minta rekomendasi anime kan, lu nggak bakal ngasih rekomendasi anime jelek kan. Apakah lu bakal nyuruh orang buat nonton X-Arm? Ya pasti enggak lah. Lu pasti ngasih anime yang lu rasa bagus banget kan ke orang itu kalau minta rekomendasi. Yang hasilnya anime jelek pelan-pelan juga bakal kependem karena jarang banget dibawa ke forum diskusi kayak gitu. Misalnya orang-orang bakal ingat anime yang bagus-bagus aja gitu dari tiap era, dari tiap tahun aja, sehingga ya anime jelek di tiap era gitu, mau anime lama pasti ada, cuman gak diomongin aja gitu loh. Jadi lo kerasa yang beranggapan anime lama bagus semua ya emang kagak lihat anime jelek aja dari era itu, dan hasilnya lo coba nonton anime yang populer, dan populer itu kebetulan bagus banget gitu loh banyak orang. Jadi ya gitu, kayak apa ya, lo inget gak sih anime jelek dari tahun 2010-an? Gue inget tapi dikit banget, dan gue cuma inget yang jelek-jelek banget kalau ngomongin kayak gitu. Dan mungkin hal yang sama juga bakal kejadian entaran gitu, kayak mungkin di tahun ini lo cuma bakal inget anime yang lu rasa bagus aja, kayak lu cuma bilang top 5 anime tahun ini, top 10 anime tahun ini, dan yang jelek-jelek kependem semua. Tapi ujungnya mah tetap relatif sih ya, relatif apa ya, selera lu pada demen yang gimana. Lu nggak enjoy nonton anime yang baru gitu dan tetap beranggapan anime baru jelek, mungkin karena anime baru gak ada yang sesuai sama selera lu akhir-akhir ini. Lebih banyak anime yang sesuai selera itu ya di tahun-tahun sebelumnya, yang ujungnya itu anime lama. Tapi mungkin ini faktor bisa jadi karena ada faktor nostalgianya gak sih opini lu tentang anime lama bagus semua, kayak ada kenangan di masa lalu yang gak mau lu lepaskan gitu loh, sehingga lu agak susah menerima hal baru yang ada di anime sekarang. Padahal mungkin kalau lu coba aja gitu loh, lu menerima anime baru, mungkin ada anime yang bagus juga, yang bakal bagus banget di hati lu. Masalah kalau tontonan yang dulu gak bisa dikalahin bagusnya, tapi bukan berarti itu anime yang jelek kan. Artinya tetap bagus, tapi gak sebagus apa, itu tergantung selera lu. Mungkin ada yang lebih bagus dari anime dulu, mungkin bagus tapi gak sebagus dulu aja. Kalau contohnya buat gue pribadi sih, sebenarnya kita ngomongin Battle Shonen, gue tuh sempet banget beranggapan wah Battle Shonen sekarang jelek nih, gak kayak dulu-dulu. Mungkin karena gue tuh pas itu nonton Jojo sama apa tuh Hunter x Hunter, gue ngerasa Battle Shonen itu gak bisa dikalahin lah kalau udah dua itu. Habis itu ya gue cuma nonton Slice of Life aja. Tapi suatu saat gue kayak ngasih waktu lah, oke gue coba Battle Shonen yang tayang sekarang lah. Ternyata ya gue suka-suka aja, gak masalah. Gue ngerasa series yang gak sebagus Jojo atau Hunter x Hunter, yang penting gak jelek dan gue enjoy ngikutinnya. Itu terjadi pas gue nyobain ngikutin anime Jujutsu Kaisen sama manga Chainsaw Man. Sekarang ujungnya gue rutin ngikutin Jujutsu Kaisen sama Chainsaw Man, dan gue ngerasa itu series lumayan bagus buat selera gue, dan itu bukan series yang jelek. Terus mungkin ada yang beranggapan juga kalau misalnya anime sekarang jelek karena gak ada hal yang baru, gak ada hal yang revolusioner. Sebenarnya kalau lu mungkin cari aja ya, mungkin ada anime yang menawarkan hal baru, revolusioner banget, beda dari yang lain. Tapi kalau misalnya suatu anime gak ada hal baru dan lebih fokusnya memperbaiki formula lama yang sudah ada, juga nggak masalah kan. Apakah lo mau ngikutin series dengan iming-iming banyak perubahan, menawarkan hal yang sangat baru gitu tapi dieksekusi dengan jelek, atau lo pengen series dengan formulanya basic gitu tapi formula basic itu diimprove aja? Kalau gue sih mending series dengan formula basic tapi eksekusinya bagus. Vivi Floret Song contohnya, itu anime sebenarnya formulanya kalau lo pikir-pikir basic. Itu ada robot yang membawa informasi dari masa depan kalau dunia akan hancur dikarenakan AI robot
buat mengambil alih dunianya. Dan MC kita namanya Vivi, robot yang ditugaskan untuk mencegah terjadi kekacauan dunia tersebut. Formula ya bisa dibilang basic kalau lo sering nemuin cerita seputar time travel, AI menguasai dunia dan lain-lain, tapi dieksekusi dengan baik dan jadinya itu anime yang bagi gue bagus banget. Apakah banyak menawarkan hal baru? Ya enggak, tapi tetap bagus kan dengan mengambil referensi formula yang udah ada dari dulu dan gak terlalu ngubah formula lama, tapi diimprove aja. Vivi Flora Song itu bagus banget walaupun formula basic tapi diimprove. Coba tonton aja sana kalau gak percaya. Sehingga nih simpulan nih buat penutup dari gua, anime lama jauh lebih bagus daripada anime sekarang. Gua sampai kapanpun gak setuju sama argumen itu jatuhnya hanya simplifikasi kalau misalnya hal baru jelek, hal lama bagus gitu doang. Dan video ini adalah alasan gua. Intinya mah please explore lebih banyak anime yang tayang di zaman sekarang, jangan terlalu berfokus sama yang dulu-dulu karena ya tetap aja di zaman sekarang walaupun banyak anime jelek, anime bagusnya juga tetap banyak. Dan dari dulu juga gitu, ada anime lama yang jelek, ada juga anime lama yang bagus. Cuman anime lama yang jelek itu ketutupan karena ya jarang diangkat aja. Bakal sedikit orang yang ngomongin anime jelek yang forgettable kok ke depannya. Tapi pada akhirnya kalau misalnya lo ngotot anime baru jelek semua dibandingkan anime lama, ya silakan. Tapi ya mungkin lo menutup diri aja gitu loh sama industri anime ini bakal menawarkan hal apa sih ke depannya. Dan mungkin ya lo udah nyaman sama yang lama-lama gitu. Padahal please banget lah coba gitu loh, terbuka gitu loh, lo bisa lebih excited gitu sama anime ini bakal nawarin apa ke depannya. Ujungnya mungkin kalau misalnya lo lebih banyak explore dan berusaha open minded tentang anime baru, mungkin lo bakal menemukan anime baru yang lo anggap jelek sekarang ternyata masih banyak gitu anime yang lo rasa masterpiece, dan opini lo bakal berubah gitu. Yang penting explore aja gitu aja, bye.